5506. Wu Kuang tidak secara langsung memberitahunya metode apa itu, malah mengungkapkan ekspresi kenangan di matanya saat dia perlahan berkata, di masa lalu, Chang dan 9 lainnya semua memiliki spesialisasi mereka sendiri. Meskipun Mu adalah satu-satunya wanita di antara mereka, kekuatannya adalah yang terkuat. Dalam hal ini, ke-9 dari mereka mengakui kekalahan. Mari kita tidak berbicara tentang apa yang orang lain kuasai, apakah Anda tahu apa yang terbaik dari si? Petik 2. Yang Kai berpikir dalam hati, apa yang bisa saya ketahui tentang benda kuno seperti itu? Namun, dia tidak menunjukkannya di wajahnya dan hanya menggelengkan kepalanya. Wu Kuang tidak mencoba membangkitkan nafsu makannya dan langsung berkata, si adalah yang terbaik dalam menciptakan teknik kultivasi. Saat ini, banyak dari teknik kultivasi 3000 dunia yang berharga memiliki bayangannya, dan banyak dari mereka memiliki jejak hukum pertempuran pemakan surga. Misalnya, kitab suci darah bersinar yang tak dapat dipadamkan Great Evolution milik Blood Crow. Jika Anda benar-benar ingin membicarakannya, itu hanya produk setengah jadi dari hukum pertempuran pemakan surga. Jadi kitab suci darah bersinar yang tidak dapat dipadamkan evolusi besar dan hukum pertempuran pemakan surga agak mirip. Apa yang awalnya disimpulkan si sebenarnya adalah kitab suci bersinar darah yang tidak dapat dipadamkan evolusi besar, tetapi setelah mendapatkan beberapa wawasan, ia mampu mengembangkan hukum pertempuran yang memakan surga. Petik 2. Hati Yang Kai sedikit bergetar. Kitab suci darah bersinar yang tidak dapat dipadamkan evolusi besar juga bisa dikatakan sebagai teknik yang sangat mendalam yang dapat memperbaiki esensi darah seseorang dan menggunakannya untuk meningkatkan kultivasi seseorang dengan cepat. Di masa lalu, dia juga merasa bahwa kitab suci bersinar darah yang tidak dapat dipadamkan evolusi besar memiliki banyak kesamaan dengan hukum pertempuran yang memakan surga. Keduanya dapat memperbaiki kekuatan eksternal, tetapi sebagai perbandingan, hukum pertempuran pemakan surga tidak diragukan lagi lebih kuat. Itu tidak terbatas pada esensi darah, itu bisa melahap apa saja. Wu Kuang mengatakan bahwa si paling mahir dalam menciptakan teknik kultivasi, Yang Kai tidak meragukan ini sama sekali. Sejak dia mulai berkultivasi, dia belum pernah melihat teknik kultivasi yang lebih mendalam daripada hukum pertempuran pemakan surga. Meskipun hukum pertempuran pemakan surga juga memiliki beberapa keterbatasan dan sulit untuk diolah kecuali seseorang memiliki teratai emas stainless, cacat ini tidak mempengaruhi kekuatannya. Bahkan dapat menciptakan hukum pertempuran pemakan surga, sehingga kemampuan teknik kultivasi si tidak diragukan lagi. Yang Kai segera mengerti, apakah Anda menyimpulkan teknik kultivasi untuk menerobos ke Orde ke-9? Wu Kuang mengangguk, itu bisa dianggap sebagai teknik kultivasi, apakah kamu ingin mempelajarinya? Yang Kai dengan tegas menjawab, ya. Kalau begitu aku akan mengajarimu. Mengatakan demikian, dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah dahi Yang Kai. Yang Kai tidak menolak. Saat jari Wu Kuang menyentuhnya, Divine Art yang mendalam segera muncul di benaknya, dan suara Wu Kuang terdengar di telinganya. Teknik kultivasi ini berasal dari pembatasan besar awal surgawi. Meski bisa dibilang sempurna, hingga saat ini belum ada yang mengkultivasikannya. Apakah itu berhasil atau tidak, saya tidak yakin. Jika Anda memilih untuk berjalan di jalan ini, Anda masih perlu memiliki harga diri. Jika Anda berakhir di jalan yang salah di masa depan, jangan salahkan raja ini karena telah menyakiti Anda. Yang Kai tetap diam saat dia diam-diam mencerna misteri teknik kultivasi ini, akhirnya memahami mengapa Wu Kuang memilih untuk mengajarinya teknik kultivasi ini. Ini karena Wu Kuang tahu bahwa dia memiliki lotus pemanasan jiwa. Meskipun teratai pemanasan jiwa bukanlah artefak penting untuk mengolah teknik kultivasi ini, itu bisa memberikan banyak kemudahan untuk teknik kultivasi ini. Di dunia ini, mungkin tidak ada yang lebih cocok darinya untuk berlatih teknik kultivasi ini. Menyadari hal ini, Yang Kai tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal. Awalnya, dia berpikir bahwa jika teknik kultivasi ini dapat membantu seseorang menembus belenggu mereka dan mencapai Orde ke-9, dia akan dapat mengajarkannya kepada ras manusia dan sangat bermanfaat bagi mereka. Ada banyak Master Orde ke-8 di berbagai Cave Heaven dan Paradise, dan semua Master Orde ke-8 ini tidak dapat maju lebih jauh. Jika mereka bisa mendapatkan teknik kultivasi ini, mereka mungkin bisa menghasilkan banyak Orde ke-9 dalam waktu singkat. Saat ini, ras manusia hanya memiliki 2 Master Orde ke-9. Jika ada lebih banyak Master Orde ke-9, itu tidak akan lama sebelum mereka mampu mengusir klan tinta hitam yang telah menginvasi 3000 dunia, dan bahkan dewa spiritual raksasa tinta itu dapat dikalahkan. Tapi ide ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Langkah pertama dari teknik kultivasi ini dipenuhi dengan bahaya. Tanpa perlindungan lotus pemanasan jiwa, ada kemungkinan besar seseorang akan mati di tempat.
Yang Kai membungkuk lagi, terima kasih banyak atas ajaran senior. Wu Kuang menerima penghormatan ini, berbalik dan menyapu ke arah medan perang. Suaranya sangat riang saat dia berbicara dari jauh. 3.000 tahun dari sekarang, jika ras manusia masih kalah dari klan tinta hitam, maka mereka hanya bisa binasa. Anak laki-laki, berhati-hatilah. Yang Kai menyaksikannya menghilang ke pembatasan besar awal surgawi sebelum menghela nafas. 3.000 tahun adalah waktu yang sangat lama, tetapi dibandingkan dengan periode pertumbuhan master yang kuat, itu sangat singkat. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi 3.000 tahun kemudian, jadi ras manusia hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Setelah beberapa saat, Yang Kai mengeluarkan World Bet. Manik dunia ini dibentuk dari dunia semesta yang telah dia sempurnakan dalam perjalanannya ke sini. Makhluk hidup di dunia semesta ini telah diambil oleh Wu Kuang, dan dao besar dunia juga telah rusak, tetapi belum sepenuhnya menghilang. Pada saat itu, Wu Kuang tidak tahu mengapa Yang Kai menyempurnakan dunia semesta seperti itu. Lagi pula, itu tidak terlalu berguna. Namun, meskipun dunia ini ditutupi dengan arang, itu adalah pilihan terbaik untuk memposisikan Yang Kai. Dia mampu menggunakan kekuatan pohon dunia untuk melakukan perjalanan bolak-balik antara berbagai tempat. Jika dia meninggalkan manik dunia ini di sini, dia tidak perlu menghabiskan lebih dari 1 dekade bepergian ke sini. Pembatasan besar awal surgawi sangat penting, dan berita dari tempat ini sulit untuk mencapai 3.000 dunia. Jadi Yang Kai harus meninggalkan rencana cadangan di sini sehingga dia bisa datang dan menyelidiki kapan saja. Dia tidak mengembalikan manik dunia ini ke keadaan semula. Bagaimanapun, tidak ada lagi makhluk hidup di atasnya, dan manik dunia kecil lebih nyaman untuk disembunyikan. Jika dikembalikan ke keadaan semula, itu bahkan mungkin menarik perhatian klan tinta hitam. Jika klan tinta hitam datang ke sini dan menemukannya, itu akan buruk. Setelah menemukan lokasi tersembunyi dan mengatur manik dunia, Yang Kai mencoba menggunakan manik dunia ini untuk terhubung dengan pohon dunia. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, dia merasa lega. Alih-alih kembali ke pohon tua, dia berbalik dan menggunakan manik roh luar angkasa yang dia tinggalkan di sepanjang jalan untuk berteleportasi. Dalam perjalanan ke sini, dia telah meninggalkan banyak manik-manik roh luar angkasa sehingga dia dapat dengan mudah kembali ke terowongan Void yang menuju ke wilayah hitam. 3 bulan kemudian, Yang Kai sekali lagi melewati tanah tanpa spiritualitas dan mendekati medan perang kuno, tiba di terowongan Void. Dalam perjalanan ke pembatasan awal surgawi, Yang Kai telah menghabiskan lebih dari 10 tahun, tetapi hanya butuh 3 bulan untuk kembali. Ini adalah efek luar biasa dari Space Spirit Bed, memungkinkan Yang Kai menghemat banyak waktu. Tanpa berhenti, dia terus maju. Tujuannya bukanlah wilayah hitam. Beberapa bulan kemudian, sebuah celah gunung yang megah muncul di depannya dan dia tiba di tujuannya. No Return Pass. Ini adalah ketiga kalinya Yang Kai datang ke No Return Pass. Pertama kali berada di bawah perintah leluhur tua Smile untuk berpartisipasi dalam upacara akbar klan naga dan mendapatkan banyak manfaat, membuatnya menjadi naga kuno. Pada saat itulah dia benar-benar kehilangan identitasnya sebagai ras manusia dan berubah menjadi klan naga berdarah murni. Kedua kalinya adalah ketika dia membawa Ouyang Liye dan pasukan yang kalah lainnya ke wilayah tata ruang. Saat itu, untuk melawan tuan kerajaan klan tinta hitam, dia telah memanggil mayat leluhur tua Azure Void Pass, serta sapi Azure tua. Sampai hari ini, kata-kata, kalian semua cepat pergi, sapi kecil, hentikan musuh. Masih terngiang di telinganya. Ini adalah ketiga kalinya. Yang Kai datang ke sini kali ini tanpa alasan lain selain untuk menimbulkan masalah. No Return Pass awalnya dijaga oleh klan Naga dan Phoenix, dan itu adalah satu-satunya saluran yang menghubungkan 3.000 dunia dan medan perang tinta. Sekarang setelah ditempati oleh klan tinta hitam, itu telah menjadi markas klan tinta hitam. Sebelumnya, ketika klan tinta hitam bertarung melawan pasukan ras manusia di medan pertempuran wilayah tata ruang, pihak ini telah memberi klan tinta hitam sejumlah besar bala bantuan, tetapi setelah gerbang klan tinta hitam diblokir oleh Yang Kai, bala bantuan klan tinta hitam telah terputus. Terakhir kali dia datang ke sini, Yang Kai telah menemukan bahwa sejumlah besar sarang tinta tingkat raja kerajaan dan sarang tinta tingkat tuan wilayah telah diatur di sini. Saat ini, di mana-mana di 3.000 dunia, ada sarang tinta yang tak terhitung jumlahnya. Sebagian besar dari mereka adalah sarang tinta tingkat tuan feodal. Sarang tinta tingkat tuan feodal sudah cukup untuk menelan seluruh dunia semesta dan melahap kekuatan dunianya, dan menyelimuti seluruh dunia dengan kekuatan tinta. Jika Yang Kai benar-benar ingin menghancurkan sarang tinta tingkat tuan feodal, bukan karena dia tidak bisa, tetapi itu akan terlalu merepotkan. Daripada melakukannya, lebih baik memulai dari sumbernya.
Level yang lebih rendah memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Ignis level yang lebih tinggi, dan itu juga bisa dikatakan sebagai hubungan simbiosis. Menghancurkan 100 atau 1000 sarang tinta tingkat tuan feodal jauh lebih tidak berharga daripada menghancurkan sarang tinta tingkat tuan kerajaan. Setelah sarang tinta tingkat tuan kerajaan dihancurkan, sarang tinta tingkat tuan wilayah yang lahir darinya akan dihancurkan, dan akan sulit bagi sarang tinta tingkat tuan feodal yang lahir dari sarang tinta tingkat tuan wilayah untuk bertahan hidup. Jika dia ingin melakukan sesuatu, dia akan melakukan sesuatu yang besar. Tujuan Yang Kai datang ke sini adalah sarang tinta tingkat raja kerajaan. Tidak seperti sarang tinta tingkat tuan feodal dan tuan wilayah, bahkan jika sarang tinta dihancurkan, klan tinta hitam masih dapat menemukan cara untuk menggunakan sumber daya untuk membuat yang lain. Sekarang setelah pembatasan besar awal surgawi telah disegel dan tinta hitam terkurung di dalamnya, sarang tinta tingkat raja klan tinta hitam memiliki jumlah yang tetap, jadi menghancurkan satu berarti akan mengurangi kekuatan klan tinta hitam. Jika dia bisa menghancurkan semua sarang tinta tingkat raja kerajaan ini, tidak akan ada lagi klan baru di klan tinta hitam. Ini adalah metode kepunahan mutlak. Namun, Yang Kai setidaknya memiliki kesadaran diri. Dengan seorang raja kerajaan yang menjaga tempat ini, bahkan jika dia, Ordo ke-8, dapat menyebabkan masalah di sini, tidak mungkin baginya untuk menghancurkan semua sarang tinta tingkat raja kerajaan. Dia hanya bisa mencoba untuk menghancurkan sebanyak mungkin. Melihat dari jauh, selain Norithern Pass, satu demi satu gunung ras manusia membentang melintasi kehampaan. Beberapa dari jalur gunung ini telah dihancurkan, beberapa bahkan telah hancur berkeping-keping, dan jejak pertempuran dapat terlihat di mana-mana. Namun, masih ada banyak dari mereka yang masih utuh. Ini semua telah ditinggalkan oleh tentara ras manusia selama retret mereka. Jalur gunung itu terlalu besar dan tidak ada cara untuk membawanya pergi. Ini adalah rasa malu dari ras manusia. Di luar Norithern Pass, ada banyak benua terapung. Benua terapung ini jelas merupakan bagian dari dunia semesta, ditarik kembali dari berbagai bagian medan pertempuran tinta. Terakhir kali Yang Kai datang ke sini, dia belum pernah melihat benua terapung ini, tetapi sekarang ada banyak dari mereka, kemungkinan besar itu adalah karya klan tinta hitam dalam beberapa tahun terakhir. Apakah itu jalur gunung ras manusia atau benua terapung, semuanya dipenuhi dengan sarang tinta. Kultivator klan tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya masuk dan keluar dari sarang tinta, serta tim klan tinta hitam yang telah kembali dari kedalaman medan perang tinta. Seluruh tempat tampak sangat hidup. Yang Kai diam-diam mengamati selama beberapa hari tetapi tidak menemukan jejak raja kerajaan. Kekuatan tempur terkuat dari ras manusia dan klan tinta hitam bisa dikatakan sangat lemah. Di medan pertempuran wilayah spasial, para Master Open Heaven Orde ke-9 telah bertarung sampai mati, hampir sepenuhnya memberantas para raja kerajaan. Sekarang ras manusia hanya memiliki 2 Master Orde ke-9 yang tersisa, klan tinta hitam bahkan lebih menyedihkan, dengan hanya 1 raja kerajaan yang masih hidup. 5507. Meskipun dia tidak menemukan jejak tuan kerajaan klan tinta hitam, Yang Kai yakin bahwa dia ada di Norithern Pass. Bagi klan tinta hitam, tempat ini adalah tempat terpenting mereka saat ini. Jika satu-satunya raja kerajaan yang tersisa tidak menjaga tempat ini, kemana lagi dia bisa pergi? Apakah orang ini sedang memulihkan diri? Terakhir kali, Yang Kai telah memanggil mayat leluhur tua Azure Void Pass dan bertarung dengan raja kerajaan. Meskipun leluhur tua Azure Void Pass telah meninggal, metode yang dia tinggalkan sebelum kematiannya masih memungkinkan dia untuk memiliki kekuatan tempur dari Master Orde ke-9. Dalam pertempuran itu, mustahil bagi raja kerajaan klan tinta hitam untuk melarikan diri tanpa cedera. Dia pasti terluka. Cara terbaik bagi Master klan tinta hitam untuk menyembuhkan luka mereka adalah dengan berhibernasi di sarang tinta. Dengan kata lain, tuan kerajaan pasti berada di sarang tinta tingkat tuan kerajaan tertentu. Lagi pula, itu hanya beberapa lusin tahun sejak pertempuran terjadi. Adapun sarang tinta yang mana, Yang Kai tidak bisa memastikan. Setelah mengamatinya selama beberapa hari, dia dapat mengetahui bahwa ada lebih dari 100 sarang tinta tingkat raja kerajaan di sini. Ini juga sejalan dengan informasi yang diperoleh ras manusia sebelumnya. Banyak raja kerajaan telah muncul dari pembatasan besar awal surgawi, tetapi banyak dari mereka telah terbunuh dan ras manusia telah membayar harga yang mahal untuk ini. Pada akhir pertempuran pembatasan besar awal surgawi, jumlah raja kerajaan yang tersisa adalah sekitar 100, sesuai dengan sekitar 100 sarang tinta tingkat tuan kerajaan. Saat ini, hampir semua raja kerajaan telah mati, tetapi sarang tinta tetap ada dan menjadi tidak memiliki pemilik. Di masa depan, jika klan tinta hitam matang,
mereka akan dapat memasuki sarang tinta ini dan menjadi tuan sarang tinta ini setelah dipromosikan ke raja kerajaan. Pada saat ini, setiap kali sarang tinta tingkat raja kerajaan dihancurkan, kemungkinan klan tinta hitam menghasilkan raja kerajaan di masa depan akan berkurang. Menentukan bahwa tuan kerajaan harus memulihkan diri, Yang Kai mengamati lebih hati-hati. Jumlah energi yang dibutuhkan raja kerajaan untuk menyembuhkan luka-lukanya pasti sangat besar. Karena ini masalahnya, Yang Kai ingin mencari tahu di mana tuan kerajaan berada, dia tidak ingin tuan kerajaan tiba-tiba muncul di depannya. Meskipun ada banyak klan tinta hitam di Northern Pass, pertahanannya tidak terlalu ketat. Ini wajar saja, sekarang klan tinta hitam telah menginvasi 3000 dunia dan ras manusia berada dalam situasi yang mengerikan, siapa yang akan datang ke sini? Terlebih lagi, mereka harus melewati wilayah tata ruang jika mereka ingin datang ke sini. Masih ada dewa spiritual raksasa tinta yang menjaga tempat itu, jadi ras manusia tidak akan bisa melewatinya dengan mudah. Tak seorang pun dari pihak klan tinta hitam dapat membayangkan bahwa tidak jauh dari Northern Pass, ada master ras manusia Orde ke-8 lain yang mengincar mereka. Yang Kai tidak menjadi tidak sabar. Operasi ini sangat penting, jadi dia harus menunggu dengan sabar. Dalam sekejap mata, beberapa bulan berlalu. Setelah beberapa bulan pengamatan, Yang Kai secara kasar menentukan lokasi sarang tinta tempat tuan kerajaan tinggal. Karena dibandingkan dengan sarang tinta lainnya, sarang tinta ini membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Hampir setiap beberapa hari, klan tinta hitam akan mengirimkan sejumlah besar sumber daya. Meskipun sarang tinta lainnya juga memiliki persediaan yang dikirimkan, ada juga klan tinta hitam baru yang muncul dari mereka. Ini tidak terbatas pada sarang tinta tingkat raja kerajaan, itu sama untuk sarang tinta tingkat tuan wilayah. Hanya beberapa sarang tinta tingkat raja kerajaan yang belum melahirkan klan tinta hitam baru. Dengan persediaan sumber daya yang begitu besar dan tidak ada klan tinta hitam yang lahir, kemana sumber daya ini dapat pergi? Mereka jelas digunakan oleh master klan tinta hitam untuk menyembuhkan diri mereka sendiri. Yang Kai mencatat distribusi beberapa sarang tinta tingkat raja kerajaan sebelum mulai memilih targetnya. Dia tahu bahwa dia tidak akan dapat mengambil tindakan terlalu sering, dan pertama kali dia melakukannya, dia pasti akan menuai manfaat paling banyak karena klan tinta hitam tidak akan pernah berpikir bahwa seorang master ras manusia akan menyerang saat ini. Karena itu, ini adalah pertama kalinya dia bergerak, jadi dia harus menghancurkan Ignis sebanyak mungkin. Untuk alasan ini, Yang Kai bahkan mengubah tempat persembunyiannya beberapa kali untuk mengamati distribusi sarang tinta. Beberapa hari kemudian, dia akhirnya menemukan targetnya. Itu adalah jalur lintas gunung ras manusia sekitar 30.000 km jauhnya dari Northern Pass. Yang Kai tidak tahu yang mana itu, tetapi alasan dia memilih jalur gunung ini adalah karena ada dua sarang tinta tingkat raja kerajaan yang berdiri di atasnya. Jalur gunung lainnya hanya memiliki satu sarang tinta tingkat raja kerajaan atau beberapa sarang tinta tingkat tuan wilayah paling banyak, jadi nilainya tidak tinggi. Ini berarti bahwa selama dia bertindak cukup cepat, dia setidaknya akan dapat menghancurkan dua sarang tinta tingkat raja kerajaan ini dalam sekejap. Selain itu, ada juga beberapa bagian dunia semesta di dekat celah gunung ini, dan di salah satu bagian ini, ada juga sarang tinta tingkat raja kerajaan. Oleh karena itu, jika keberuntungannya bagus, dia akan dapat menghancurkan 3 sarang tinta tingkat raja kerajaan, dan beberapa sarang tinta tingkat tuan wilayah. Setelah menentukan targetnya, Yang Kai tidak lagi ragu-ragu, dia juga tidak perlu melakukan persiapan apapun, juga tidak perlu menyelinap masuk. Prinsip luar angkasa berfluktuasi dengan liar saat dia langsung tiba di atas celah gunung dari tempat persembunyiannya. Tombak naga Asure telah lama ditarik keluar saat ditebas. Sekarang dia adalah Master Open Heaven Orde ke-8, kekuatan yang dia tunjukkan luar biasa. Di bawah stimulasi angkatan dunia, langit dipenuhi dengan gambar tombak yang hampir menyelimuti seluruh celah gunung. Di celah gunung, banyak anggota klan tinta hitam yang baru lahir yang berkultivasi dengan pasukan tinta di sekitar sarang tinta langsung terbunuh atau terluka. Klan tinta hitam di bawah tingkat tuan feodal tidak ada yang dapat bertahan, dan bahkan tuan feodal tidak dapat menahan kekuatan tombak ini. Bahkan jika mereka tidak mati, mereka masih akan terluka. Adapun dua sarang tinta tingkat raja kerajaan, mereka langsung direduksi menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar di mana-mana. Kekuatan tinta yang kaya yang tersimpan di dalam sarang tinta tiba-tiba meledak, dan dari kejauhan, tampak seperti dua awan tinta hitam raksasa dengan cepat menyapu keluar. Setelah serangan tombak pertama Yang Kai berhasil, dia langsung menerkam ke arah sarang tinta tingkat raja kerajaan ketiga di dekatnya. Pada saat yang sama, di dalam sarang tinta tingkat raja kerajaan,
wasiat yang agung terbangun dari tidurnya dan sesosok setinggi beberapa zang keluar darinya dan bergegas menuju Yang Kai. Reaksi Raja Kerajaan sangat cepat, bahkan lebih cepat dari yang diantisipasi Yang Kai. Dia baru saja berhasil ketika pihak lain sudah bergegas keluar. Melihatnya seperti ini, bahkan jika Raja Kerajaan ini masih terluka, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar, jika tidak, tidak mungkin baginya untuk bereaksi begitu cepat. Dari jauh, aura tajam mengunci Yang Kai di tempatnya. Sebelum Tuan Kerajaan tiba, Divine Sense yang kuat mengalir ke arah Yang Kai seperti gelombang pasang, jelas ingin menggunakan Divine Sense ini untuk membunuhnya. Jika itu adalah Master Orde ke-8 biasa, bahkan jika mereka tidak mati, mereka pasti akan diintimidasi oleh pihak lain. Namun, Yang Kai hanya merasakan sedikit kedinginan di benaknya sebelum dia sepenuhnya menghilangkan dampak Divine Sense dari Royal Lord. Tanpa henti, dia tiba di depan sarang tinta tingkat Raja Kerajaan ketiga dalam sekejap mata. Di kejauhan, mata Raja Klan Tinta Hitam hampir keluar dari rongganya saat dia meraung, "Semut sialan, kamu ditakdirkan untuk dicabik-cabik." Dia segera mengenali kultivator ras manusia Orde ke-8 ini yang tiba-tiba muncul di Northern Pass, orang yang telah membunuh jalannya melalui medan pertempuran tinta beberapa dekade yang lalu dan kemudian kembali dari medan perang wilayah spasial untuk menutup gerbang. Dia memiliki kesan mendalam tentang Yang Kai. Lagi pula, jarang sekali seorang master ras manusia Orde ke-8 membuatnya menderita kerugian seperti itu. Selama beberapa tahun terakhir, dia telah mengirim Master Klan Tinta Hitam ke medan pertempuran tinta untuk mencari keberadaan Yang Kai, tetapi sayangnya, dia tidak menemukan apapun. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa setelah Yang Kai melarikan diri dari Ing Battlefield, dia telah membawa Ji Third melalui Void Tunnel yang tersembunyi itu dan kembali ke Black Territory, berpikir bahwa dia telah bersembunyi di suatu tempat di Ing Battlefield. Tanpa diduga, Master Ras Manusia Orde ke-8 ini sekali lagi muncul dan menghancurkan dua sarang tinta tingkat Raja Kerajaan. Dari kelihatannya, dia ingin menghancurkan yang ketiga. Bagaimana dia bisa mentolerir ini? Saat ini, sarang tinta tingkat Raja Kerajaan ini adalah hal terakhir yang bisa diandalkan oleh klan Tinta Hitam. Menghancurkan salah satu dari mereka adalah kerugian yang tak terhitung, karena bukan hanya sarang tinta tingkat Raja Kerajaan yang dihancurkan, tetapi juga sarang tinta tingkat Tuan Wilayah dan sarang tinta tingkat Tuan Feodal yang telah lahir darinya juga akan layu. Cedera Raja Kerajaan ini memang belum sepenuhnya sembuh, tapi tidak ada yang serius dari mereka. Setelah menemukan identitas Yang Kai, dia segera menggunakan Divine Sense yang kuat untuk menyerangnya. Yang mengejutkannya adalah bahwa Master Ras Manusia Orde ke-8 ini bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Serangan ini seharusnya membuatnya panik, setidaknya menyakitinya, tapi itu sama sekali tidak efektif. Dalam sekejap mata, Yang Kai telah tiba di atas sarang tinta tingkat Raja Kerajaan ketiga. Tepat saat dia hendak menyerang, seorang Master Klan Tinta Hitam yang tipis seperti bambu terbang keluar dari sarang tinta, auranya secara mengejutkan milik tingkat penguasa wilayah. Namun, dibandingkan dengan penguasa wilayah yang sepenuhnya utuh, aura penguasa wilayah yang seperti bambu ini jelas agak lemah, dan Yang Kai bahkan dapat melihat bekas luka Dao di tubuhnya. Dia langsung mengerti bahwa penguasa wilayah ini terluka, itulah sebabnya dia memulihkan diri di sarang tinta. Biasanya, ketika Tuan Wilayah menyembuhkan luka mereka, mereka hanya bisa memilih sarang tinta tingkat Tuan Wilayah mereka sendiri. Tidak mudah untuk memasuki sarang tinta tingkat Raja Kerajaan, tetapi sekarang ada begitu banyak sarang tinta tingkat Tuan Kerajaan di Northern Pass, dan semuanya tidak memiliki pemilik, dia secara alami memiliki kesempatan untuk masuk. Meskipun penguasa wilayah yang seperti bambu belum pulih dari luka-lukanya, statusnya sebagai penguasa wilayah bawaan sudah cukup untuk menimbulkan ancaman bagi Yang Kai. Selama dia bisa mengulur waktu, Raja Kerajaan akan tiba. Tuan Wilayah jelas tahu ini, jadi begitu dia muncul, dia mengulurkan tangannya untuk menangkap Yang Kai. Itu bukan hanya satu tangan, tetapi lebih dari selusin. Di kedua sisi tubuh penguasa wilayah, ada 9 lengan dalam 2 baris. Selusin tangan besar sepertinya menutupi langit dan bumi, memiliki efek penyegelan yang mengejutkan. Pada saat kritis ini, Yang Kai tidak mundur tetapi malah maju. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia mengeluarkan Soul Shattering Spike. Yang Kai sudah lama terbiasa dengan rasa sakit jiwanya yang terkoyak, jadi dia menusukkan tombaknya ke depan tanpa mengubah ekspresinya. Penguasa wilayah yang seperti bambu tidak pernah menyangka Yang Kai akan habis-habisan dan menggunakan gerakan membunuh yang begitu kuat begitu dia menyerang. Di saat kecerobohan, jiwanya bergetar seolah-olah telah ditusuk oleh jarum yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan dia melolong kesakitan. Dia sudah terluka parah dan kekuatannya sangat menurun.
Sekarang dia telah dipukul oleh Soul Shattering Spike, bagaimana dia bisa melawan? Yang Kai terbang dengan tombaknya, melewatinya, dan dengan kejam menusukkan tombaknya ke sarang tinta tingkat raja kerajaan di depannya. Di ujung tombak, matahari yang besar meledak terbuka. Setelah menusuk tombak ini, Yang Kai melarikan diri ke kejauhan tanpa berbalik. Dengan kedatangan Raja Klan Tinta Hitam, jika dia tidak pergi sekarang, kemungkinan besar dia tidak akan bisa melarikan diri. Belum lagi, dia bisa merasakan aura kuat yang datang dari sisi lain sarang tinta. Jelas bahwa Master Klan Tinta Hitam yang menyembuhkan lukanya di sarang tinta telah khawatir. Tidak jauh di belakangnya, kepala penguasa wilayah yang seperti bambu terbang tinggi ke udara, darah menyembur dari lehernya. Rasa ilahi Raja Klan Tinta Hitam menyerang lagi, dan pada saat yang sama, kekuatan kekerasan menghantam punggung Yang Kai, menyebabkan dia jatuh dan batuk darah. Namun, dengan bantuan kekuatan ini, dia dapat dengan cepat menarik sedikit jarak. 5508. Awalnya, Yang Kai ingin menggunakan tanda matahari dan bulan untuk mengisolasi aura Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam, tetapi setelah memikirkannya sejenak, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Sebaliknya, dia menyeret tubuhnya yang terluka dan melarikan diri untuk hidupnya. Dengan bantuan cahaya pemurnian, bahkan jika Ki Raja Kerajaan menguncinya, Yang Kai masih bisa berteleportasi. Yang Kai sangat ahli dalam hal ini. Ketika dia dikejar oleh Goated Royal Lord, Yang Kai mengandalkan metode ini untuk menarik diri darinya berkali-kali sebelum akhirnya melarikan diri ke Laut Fenomena Surgawi. Kali ini, dia telah menghancurkan 3 sarang tinta tingkat raja kerajaan dan membunuh 1 tuan wilayah bawaan dan puluhan ribu klan tinta hitam tingkat rendah. Itu semua layak, namun, untuk Yang Kai saat ini, hal terpenting adalah melarikan diri dari pengejaran raja kerajaan ini. Dengan kerugian besar di bawah hidungnya, raja kerajaan ini jelas sangat marah. Setelah tuan kerajaan ini bergegas keluar dari Northern Pass, lebih dari selusin tuan wilayah bawaan mengejarnya. Sebagian besar penguasa wilayah ini terluka dan telah dievakuasi dari 3.000 dunia, jadi mereka perlu menggunakan sarang tinta untuk menyembuhkan diri mereka sendiri. Sayangnya, kecepatan mereka masih kalah dengan raja kerajaan. Setelah mengejar mereka selama 1 jam, mereka sudah kehilangan pandangan dari raja kerajaan dan Yang Kai, jadi dalam keadaan marah, mereka hanya bisa kembali ke rumah. Di sisi lain, Yang Kai mengeluh tanpa henti. Diburu oleh seorang Master Klan Tinta Hitam tingkat raja kerajaan bukanlah hal baru baginya, tetapi kuncinya adalah dia tidak ingin menggunakan cahaya pemurnian dengan mudah, jadi dia tidak bisa menggunakan teknik teleportasinya. Jarak di antara mereka terus menyusut, dan raja kerajaan juga terus menyerang dari belakang. Setiap serangannya mengandung sejumlah besar kekuatan, mengaduk kekosongan di sekitarnya dan menyebabkan dia terus-menerus menderita cedera. Untungnya, kulit dan daging Yang Kai cukup tebal, dan dengan dukungan Dragon Vein bodinya, metode biasa apapun yang dia gunakan tidak akan bisa membunuhnya dalam 1 pukulan, jika tidak dia tidak akan bisa bertahan. Saat dia menyerang, Divine Sense dari Royal Lord tidak berhenti bahkan untuk sesaat, terus-menerus berubah menjadi serangan untuk menciptakan masalah bagi Yang Kai. Namun, dengan lotus pemanasan jiwa melindunginya, bahkan Divine Sense milik Royal Lord tidak efektif melawan Yang Kai. Semua serangan diblokir oleh lotus pemanasan jiwa. Yang Kai menunggu. Ketika tuan kerajaan ini tidak bisa lagi menahan diri, dia akan menggunakan teknik rahasia tingkat tuan kerajaan. Apakah pihak lain akan menggunakan teknik rahasia tingkat raja kerajaan adalah sesuatu yang tidak bisa dipastikan oleh Yang Kai, jadi dia hanya bisa bertaruh. Apa yang perlu dia lakukan adalah terus-menerus memprovokasi pihak lain, menyebabkan kemarahannya melambung. Teknik rahasia tingkat raja kerajaan dari kultivator tingkat raja kerajaan adalah pukulan fatal bagi Master Orde ke-8. Di medan pertempuran wilayah spasial, teknik rahasia tingkat raja kerajaan telah mengubah Luan dan 2 veteran Orde ke-8 lainnya menjadi murid tinta hitam. Meskipun tubuh tuan kerajaan telah melemah setelah menggunakan teknik rahasia ini dan dengan cepat terbunuh, klan tinta hitam telah menggunakan kekuatan ketiga murid tinta hitam Orde ke-8 ini untuk menghidupkan kembali dewa spiritual raksasa tinta di tanah leluhur roh ilahi dan membuka saluran antara wilayah tata ruang dan wilayah kabut angin. Dapat dikatakan bahwa klan tinta hitam mampu menginvasi 3.000 dunia adalah karena teknik rahasia tingkat raja kerajaan yang digunakan oleh tuan kerajaan itu. Tuan kerajaan yang terbunuh juga merupakan kontributor besar bagi seluruh klan tinta hitam. Dalam situasi saat ini, Yang Kai tidak perlu melakukan sesuatu yang istimewa, yang perlu dia lakukan hanyalah berlari untuk hidupnya. Dia telah menghancurkan 3 sarang tinta tingkat raja kerajaan dan membunuh tuan wilayah bawaan. Jadi tuan kerajaan yang mengejarnya pasti akan mencoba membunuhnya,
tetapi jika dia tidak bisa menjatuhkannya untuk waktu yang lama, dia mungkin akan menggunakan teknik rahasia tingkat Raja Kerajaan. Begitu dia melakukannya, kesempatan Yang Kai akan datang. Di luar laut fenomena surgawi, Raja Kerajaan Kambing telah menggunakan teknik rahasia tingkat Raja Kerajaan, yang membuatnya melemah, menyebabkan dia terluka parah oleh roda ilahi matahari dan bulan Yang Kai dan kemudian terbunuh. Alasan dia bisa membunuh Raja Kerajaan saat itu sebagian karena keberuntungan, karena Yang Kai sendiri tidak tahu bagaimana dia bisa membunuh Raja Kerajaan itu. Yang Kai tidak yakin bahwa dia akan bisa mendapatkan kembali kejayaannya, tetapi jika Tuan Kerajaan ini benar-benar menggunakan teknik rahasia tingkat Tuan Kerajaan, bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya, dia setidaknya bisa bertarung sampai mati. Selama kedua belah pihak menderita kerugian besar, Yang Kai akan dapat untung besar. Sebagai Master Vena Naga, dia juga telah menyempurnakan esensi pohon abadi bertahun-tahun yang lalu, jadi kemampuan pemulihannya sangat kuat. Namun, Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam tidak dapat melakukannya. Begitu dia terluka parah, dia perlu menggunakan sarang tinta untuk berhibernasi dan menjalani masa pemulihan yang lama. Selama waktu ini, Yang Kai akan dapat mencapai hal-hal hebat di Norithern Pass. Justru karena pertimbangan inilah dia tidak segera mengaktifkan cahaya pemurnian untuk mengisolasi aura Raja Kerajaan. Karena dia ingin memprovokasi pihak lain, dia harus membiarkan pihak lain melihat beberapa harapan untuk berhasil, tetapi dia tidak berhasil. Metode ini tidak diragukan lagi sangat berisiko. Jika Yang Kai tidak hati-hati, dia mungkin benar-benar jatuh ke tangan pihak lain. Namun, dia merasa itu layak dipertaruhkan. Satu mengejar sementara yang lain melarikan diri, kedua sosok itu dengan cepat terbang menjauh dari Norithern Pass dan menuju ke kedalaman Ing Battlefield. Setelah setengah hari, Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam masih tidak menunjukkan tanda-tanda mengaktifkan teknik rahasia tingkat Tuan Kerajaan. Mungkin menurut pendapatnya, seorang kultivator ras manusia Orde ke-8 tidak sebanding dengan risikonya. Namun, Yang Kai tidak dapat bertahan. Jika dia tidak bisa sepenuhnya melepaskan diri dari lawannya dan kekuatannya lebih rendah darinya, tidak ada yang bisa bertahan lebih lama lagi. Melihat lawannya hampir mencapai batas jarak, jika dia tidak melarikan diri sekarang, dia benar-benar tidak akan bisa melarikan diri, jadi Yang Kai mengaktifkan cahaya pemurniannya untuk menutupi dirinya sendiri. Dalam sekejap, Ki Raja Kerajaan yang telah terkunci padanya terputus. Saat prinsip luar angkasa berfluktuasi, sosok Yang Kai menghilang. Peristiwa tak terduga seperti itu mengejutkan Tuan Kerajaan. Dia tidak menyangka Orde ke-8 ras manusia ini memiliki metode yang begitu mendalam. Tidak heran dia berani datang ke Norithern Pass untuk menimbulkan masalah, metode ini pasti menjadi kepercayaan terbesarnya. Namun, menilai dari penampilan pihak lain sebelumnya, metode ini jelas bukan sesuatu yang bisa digunakan dengan santai, jika tidak mungkin baginya untuk menyembunyikannya selamanya. Reaksi Raja Kerajaan ini juga cukup cepat. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti itu, saat Yang Kai menghilang, Divine Sense yang kuat menyebar seperti gelombang dan segera mendeteksi arah di mana sisa Space Force Yang Kai dilepaskan. Segera setelah itu, dia merasakan aura Yang Kai lagi. Saat dia hendak mengejar, dia tiba-tiba merasakan aura Master Ras Manusia Orde ke-8 menghilang. Kembali ketika Yang Kai sedang dikejar oleh Goated Royal Lord, dia hanya seorang Master Orde ke-7, dan pencapaiannya di Dao of Space tidak dapat dibandingkan dengan hari ini, jadi bahkan jika dia menggunakan cahaya pemurnian, dia hanya bisa sementara menjauhkan diri dari pihak lain. Hari ini berbeda dari masa lalu. Kultivasi Yang Kai sekarang berada di Orde ke-8, lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Kultivasinya di Laut Fenomena Surgawi juga telah meningkatkan Dao of Space-nya. Saat ini, dia tidak perlu memainkan trik apapun dengan Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam yang mengejarnya. Jika dia tidak bisa melarikan diri dari lawannya dalam sekejap, maka dia akan mencoba 2 kali, jika 2 kali tidak berhasil, dia akan mencoba 3 kali. Dengan kekuatan Yang Kai saat ini, selama dia tidak terbunuh dalam satu pukulan atau langit dan bumi disegel, bahkan Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam tidak dapat melakukan apapun padanya. Inilah alasan mengapa dia berani menimbulkan masalah di Norithern Pass. Divine Sense-nya benar-benar kehilangan jejak sosok Yang Kai. Dalam kehampaan yang luas, Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam ini tidak tahu di mana menemukannya. Setelah berdiri di sana sejenak, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis saat dia menoleh ke arah Norithern Pass dan berteriak, "Sial!" Dalam sekejap mata, sosoknya berubah menjadi awan tinta hitam dan bergegas menuju Norithern Pass. Dia menyadari bahwa dia mungkin telah terpikat. Metode mendalam pihak lain bukanlah semacam kartu truf yang tidak dapat dengan mudah digunakan.
Alasan mengapa Ordo ke-8 ras manusia menahannya di sini adalah karena dia ingin memancingnya pergi. Pihak lain juga harus memiliki pendamping klan naga. Dengan kekuatan orang ini, ditambah dengan klan naga yang ditangkap oleh klan tinta hitam dan dipenjarakan di Northern Pass, akan mudah baginya untuk menghancurkan beberapa sarang tinta tingkat raja kerajaan. Merasa sangat cemas, dia mendorong kecepatannya hingga batasnya, ingin bergegas kembali ke Northern Pass sesegera mungkin. Pada saat yang sama, Yang Kai memasukkan sejumlah besar pil ke dalam mulutnya, menelannya dan memperbaikinya saat dia melarikan diri, luka-lukanya tidak ringan. Tuan kerajaan klan tinta hitam berpikir bahwa dia memiliki teman klan naga, Jitua ketiga, yang telah dia selamatkan dari Northern Pass di masa lalu, tetapi apa yang tuan kerajaan tidak tahu adalah bahwa Jitua ketiga saat ini tidak di battlefield dan Yang Kai bertindak sendiri. Memikat harimau keluar dari gunung itu benar. Dalam rencana Yang Kai, dia telah membuat dua persiapan saat melarikan diri. Jika teknik rahasia tingkat Raja Klan Tinta Hitam digunakan dalam kemarahan, dia akan bertarung sampai mati dengan pihak lain. Tapi sekarang setelah Raja Kerajaan menolak memberinya kesempatan, dia hanya bisa mencoba lagi. Dia tidak bisa menderita luka-luka ini tanpa mendapatkan apa-apa. Mengaktifkan prinsip luar angkasa, kecepatan Yang Kai bahkan lebih cepat daripada Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam. Satu-satunya yang disayangkan adalah dia tidak bisa meninggalkan Space Spirit Bed di rute pelariannya, kalau tidak dia akan menghemat lebih banyak waktu. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Yang Kai telah melihat Northern Pass dari jauh. Dia tidak segera bergegas. Setelah gangguan yang dia sebabkan setengah hari yang lalu, seluruh Northern Pass menjadi panik. Banyak master klan tinta hitam terbang ke langit untuk menyelidiki daerah sekitarnya. Indera ilahi mereka membentuk jaring raksasa tak terlihat di sekitar Northern Pass sementara beberapa tim kecil dari klan tinta hitam keluar untuk menyelidiki situasi. Jelas, hilangnya 3 sarang tinta tingkat raja kerajaan adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh klan tinta hitam. Tanpa mendekati batas Northern Pass dan deteksi Black Ink Clan, Yang Kai menemukan tempat terpencil, duduk bersila, dan mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Dia sebelumnya telah memimpin Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam selama setengah hari, tetapi sekarang dia telah kembali dalam waktu kurang dari 1 jam. Jika Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam ingin kembali, dia akan membutuhkan setidaknya 3 atau 4 jam. Dia benar-benar dapat memulihkan luka-lukanya, tetapi waktu sangat penting, jadi dia pasti tidak akan bisa pulih sepenuhnya. Namun, dalam situasi ini, memiliki lebih banyak kekuatan tempur akan memberinya lebih banyak kepercayaan diri. Sudah waktunya untuk menemukan obat suci untuk penyembuhan. Yang Kai diam-diam menghitung dalam hatinya. Pil penyembuhan yang dimilikinya semuanya telah ditukar dengan manfaat pertempuran dari Great Evolution Pass. Meskipun mereka tidak bisa dikatakan buruk, mereka juga tidak terlalu baik. Dalam situasi saat ini di mana waktu sangat penting, pil penyembuhan ini penggunaannya terbatas. Menenangkan pikirannya, Yang Kai merasakan khasiat obat dan kekuatan Dragon Vein bergabung untuk memperbaiki luka-lukanya. Di dalam laut kesadarannya, lotus pemanasan jiwa juga terus-menerus memancarkan sensasi pendinginan, memungkinkan jiwanya yang rusak pulih dengan cepat. Tidak berani menunda terlalu lama, setelah 2 jam, Yang Kai berdiri dan mengarahkan pandangannya ke Northern Pass, prinsip luar angkasa di sekitarnya mulai berfluktuasi dengan liar. 5509. Di dalam Northern Pass, berbagai penguasa wilayah dengan berbagai tingkat cedera waspada saat mereka berkomunikasi dengan Divine Sense mereka. Setengah hari yang lalu, serangan mendadak Orde ke-8 ras manusia telah menyebabkan mereka kehilangan muka. Dia tidak hanya menghancurkan 3 sarang tinta tingkat raja kerajaan, tetapi salah satu rekan mereka juga telah terbunuh. Tuan kerajaan secara pribadi mengejar pelakunya, jadi tidak diketahui bagaimana situasinya sekarang. Namun, menurut mereka, ras manusia Orde ke-8 mungkin tidak memiliki peluang. Bagaimanapun, kesenjangan antara Orde ke-8 dan raja kerajaan masih cukup besar. Apa yang mereka waspadai sekarang adalah apakah kultivator ras manusia Orde ke-8 ini memiliki teman. Tuan kerajaan tidak ada di sini. Meskipun ada banyak penguasa wilayah di Northern Pass, kebanyakan dari mereka telah dievakuasi dari 3.000 dunia untuk memulihkan diri. Ada kurang dari 10 penguasa wilayah yang sama sekali tidak terluka. Jika sejumlah besar master ras manusia menyerang saat ini, kemungkinan besar mereka akan menderita kerugian besar. Setelah menunggu selama setengah hari tanpa gerakan apapun, penguasa wilayah mau tidak mau melonggarkan kewaspadaan mereka. Bagaimanapun, klan tinta hitam sekarang mengendalikan Northern Pass, dan ras manusia telah lama mundur ke 3.000 dunia, jadi tidak mungkin terlalu banyak master yang akan muncul.
Beberapa penguasa wilayah yang terluka parah telah kembali ke sarang tinta untuk melanjutkan penyembuhan mereka. Meskipun penguasa wilayah yang tersisa masih dalam siaga tinggi, keamanan mereka tidak seketat sebelumnya. Pada saat ini, fluktuasi energi aneh tiba-tiba datang dari arah tertentu, menyebabkan penguasa wilayah menjadi pucat karena ketakutan saat mereka buru-buru melihat ke arah itu. Sekilas, sesosok muncul di langit di atas sarang tinta tingkat raja kerajaan tertentu, dan matahari yang besar meledak terbuka, menabrak sarang tinta. Energi berfluktuasi liar ke segala arah. Para penguasa wilayah menyerbu seperti kilat. Ras manusia ini sebenarnya berhasil lolos dari pengejaran raja kerajaan. Bukan saja dia tidak mati, tetapi dia bahkan berhasil membunuh jalan kembali dan sekarang dia ada di sini untuk menghancurkan sarang tinta tingkat raja kerajaan. Pada saat penguasa wilayah bergegas ke lokasi kecelakaan, di mana musuh. Setelah matahari besar meledak, kultivator ras manusia Orde ke-8 yang muncul seperti hantu telah menghilang secara misterius. Hanya ada sarang tinta tingkat raja kerajaan, yang telah direduksi menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya, dan tuan wilayah, yang telah memulihkan diri di dalam sarang tinta, yang sekarang dalam keadaan menyedihkan. Dia tidak dalam bahaya kematian, tetapi dia sudah terluka parah, jadi setelah terkena serangan Yang Kai, lukanya menjadi lebih buruk. Dengan penghancuran sarang tinta, dia telah mengungkapkan dirinya. Pada saat ini, ekspresinya kosong dan agak ketakutan, diam-diam bersukacita karena dia berhasil bertahan hidup. Para penguasa wilayah sangat marah. Manusia ini terlalu sombong. Di bawah kewaspadaan begitu banyak penguasa wilayah, dia benar-benar berani untuk kembali dan tidak menempatkan mereka di matanya sama sekali. Di mana tuan kerajaan? Dia jelas mengejar manusia ini, tetapi sekarang setelah dia kembali, raja kerajaan tidak terlihat di manapun. Tapi sebelum mereka bisa mengetahuinya, fluktuasi energi yang familiar muncul dari arah lain. Sekarang hampir semua penguasa wilayah telah berkumpul di depan sarang tinta yang telah dihancurkan Yang Kai, tempat-tempat lain tampaknya menjadi kurang dijaga. Yang Kai awalnya ingin segera pergi, tetapi sekarang dia memiliki kesempatan yang bagus, dia tidak bisa menahan diri untuk muncul lagi. Sama seperti sebelumnya, ketika Golden Crow Sun Casting diaktifkan, matahari besar terbit dan jatuh di atas sarang tinta tingkat raja kerajaan, secara langsung menghancurkannya menjadi debu dan membunuh sejumlah besar klan tinta hitam di dekatnya. Banyak penguasa wilayah berteriak dan terbang ke arahnya, tetapi ada satu orang yang bijaksana yang meraung keras, cepat menyebar dan jaga sarang tinta. Dipimpin oleh hidung seperti ini bukanlah solusi. Pihak lain terlalu sulit dipahami. Meskipun mereka telah berkumpul bersama dan kekuatan mereka hebat, pihak lain tidak berniat melawan mereka sama sekali. Orde ke-8 ras manusia ini jelas berusaha menghancurkan berbagai sarang tinta tingkat raja kerajaan di sini. Setelah diingatkan olehnya, penguasa wilayah akhirnya bereaksi dan segera menyebar untuk menjaga berbagai sarang tinta tingkat raja kerajaan. Dengan cara ini, Yang Kai tidak akan bisa berhasil dengan mudah. Selama penguasa wilayah bisa menghentikannya sejenak, penguasa wilayah terdekat akan dapat bergegas untuk membantu. Setelah menghancurkan sarang tinta kedua, Yang Kai ingin segera melarikan diri, tetapi melihat bahwa penguasa wilayah tidak menyerangnya dan malah menyebar untuk menjaga sarang tinta tingkat raja kerajaan, dia tidak lagi terburu-buru dan hanya berdiri di sana, mengamati. Tuan wilayah yang baru saja berbicara juga melihat situasi ini dan wajahnya tenggelam. Sikap manusia ini sudah arogan sampai-sampai para penguasa wilayah ini tidak tahan. Divine Sense-nya melonjak saat dia mengirimkan transmisi suara dari segala arah. Segera, beberapa penguasa wilayah terbang menuju Yang Kai. Setengah hari yang lalu, Yang Kai muncul dan membunuh penguasa wilayah dengan satu serangan tombak. Mereka semua tahu bahwa Orde ke-8 ras manusia ini sangat kuat, dan jika mereka melawannya satu lawan satu, mereka mungkin bukan lawannya. Belum lagi, dia berhasil melarikan diri tanpa cedera dari pengejaran tuan kerajaan, dan sekarang tuan kerajaan tidak terlihat di manapun. Orang ini jelas bukan kultivator ras manusia Orde ke-8 biasa, dia pasti salah satu kultivator Orde ke-8 terkuat. Sekarang beberapa penguasa wilayah telah bergabung, tidak perlu takut padanya. Melihat penguasa wilayah bergegas ke arahnya, Yang Kai diam-diam memuji penguasa wilayah ini atas tanggapan mereka yang tepat. Jika mereka benar-benar berkumpul bersama, sarang tinta tingkat raja kerajaan di sisi No Return Pass akan tidak dijaga, dan mereka pasti akan menderita kerugian besar. Namun, penguasa wilayah ini saat ini tersebar, masing-masing berkoordinasi satu sama lain. Dengan beberapa penguasa wilayah bergabung untuk menahannya, ini memang tindakan terbaik. Kondisinya saat ini juga tidak terlalu baik. Setelah dikejar oleh raja kerajaan klan tinta hitam selama setengah hari, lukanya tidak ringan.
Meskipun dia telah memulihkan diri selama lebih dari 2 jam, dia hanya pulih sedikit. Belum lagi beberapa penguasa wilayah, bahkan jika itu adalah penguasa wilayah yang utuh, akan sulit baginya untuk berurusan dengan mereka kecuali dia menggunakan spike penghancur jiwa. Namun, bagaimana dia bisa menggunakan kekuatan penuhnya dan menjadi lebih lemah? Karena dia tidak bisa berurusan dengan mereka, dia mungkin juga tidak akan berhasil. Mata Yang Kai menoleh ke arah tertentu, itu adalah arah sarang tinta pertama yang baru saja dia hancurkan. Mengangkat tangannya, dia memanggil Azure Dragon Spear-nya dan menyeringai ke arahnya. Memang benar bahwa sarang tinta tingkat raja kerajaan di sana telah dihancurkan, tetapi masih ada tuan wilayah yang terluka parah di sana. Tuan wilayah ini juga sangat tidak beruntung. Dia telah pulih dengan baik di sarang tinta dan telah dipengaruhi oleh serangan Yang Kai, menyebabkan luka-lukanya menjadi lebih buruk. Pada saat ini, dia merasa tertekan. Tiba-tiba, aura tajam menguncinya dari jauh. Penguasa wilayah mendongak dan melihat senyum Yang Kai. Tidak baik, ekspresi penguasa wilayah berubah drastis. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia telah menjadi sasaran? Luka-lukanya parah dan dia bahkan tidak bisa menunjukkan setengah dari kekuatannya. Jika dia benar-benar diincar oleh Master Ras Manusia Orde ke-8 ini, dia pasti bukan lawannya, jadi dia segera meminta bantuan. Namun, ketika dia menoleh, dia melihat bahwa teman-temannya yang telah berkumpul di sekelilingnya semuanya telah tersebar di berbagai sarang tinta tingkat raja kerajaan, meninggalkannya sendirian. Tuan wilayah ini dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, merasa bahwa setelah meninggalkan pembatasan besar awal surgawi, tidak ada hal baik yang terjadi padanya. Pada saat berikutnya, Yang Kai muncul di belakangnya dan mengarahkan Azure Dragon Spear-nya ke arah kepalanya. Yang Kai sudah membuat persiapan untuk mengaktifkan Soul Shattering Spike. Bagaimanapun, situasinya saat ini tidak memungkinkannya untuk menunda terlalu lama. Belum lagi fakta bahwa Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam dapat bergegas kembali kapan saja, masih ada beberapa tuan wilayah yang bergabung untuk membunuhnya. Dia ingin membunuh penguasa wilayah ini dalam sekejap dan melarikan diri. Namun, bahkan setelah tombak naga Azure meledakkan kepala penguasa wilayah, pihak lain masih tidak dapat bereaksi. Yang Kai diam-diam berpikir bahwa luka orang ini mungkin terlalu parah, menyelamatkannya dari Soul Shattering Spike. Pada saat beberapa penguasa wilayah bergegas ke sini lagi, hanya ada mayat tanpa kepala yang tersisa. Darah tinta menyembur keluar dari mayat tanpa kepala, menyebabkan para penguasa wilayah ini merasa seolah-olah mata mereka akan keluar dari rongganya. Rasa malu yang besar melonjak di hati mereka, membuat mereka merasa sangat tertekan. Bukan hanya mereka, penguasa wilayah lainnya juga sama. Banyak indera ilahi terjalin di langit di atas Norithern Pass, mencoba menemukan Yang Kai, tetapi jejak Orde ke-8 ras manusia tidak lagi dapat dideteksi. Setelah setengah cangkir waktu minum teh, tuan kerajaan yang mengejar Yang Kai akhirnya kembali, dan tuan wilayah yang menahan napas akhirnya menghela nafas lega. Tuan kerajaan Klan Tinta Hitam ini dengan jelas juga memperhatikan ketidaknormalan di Norithern Pass. Sebelum dia pergi, tempat ini tidak seperti ini. Tetapi sekarang setelah dia menyapu pandangannya, dia segera menyadari kerugian yang dia derita. 2 sarang tinta tingkat raja kerajaan telah dihancurkan, dan satu lagi tuan wilayah telah terbunuh. Meskipun dia menduga bahwa dia telah dijebak dan bahwa pihak lain pasti akan datang untuk menimbulkan masalah, hasil seperti itu masih sulit untuk dia terima. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, "Temukan dia, tidak peduli berapa harga yang harus kamu bayar, kamu harus menemukan manusia itu dan mencabik-cabiknya." Dengan satu perintah, tim kecil dari Klan Tinta Hitam bergegas keluar dari medan pertempuran tinta satu demi satu, dan bahkan lebih dari setengah penguasa wilayah dikirim. Banyak penguasa wilayah yang terluka mengeluh dalam hati mereka. Mereka telah mundur dari 3.000 dunia untuk memulihkan diri di sini, tetapi sekarang, mereka tidak hanya tidak dapat pulih dari luka-luka mereka, tetapi mereka bahkan mempertaruhkan hidup mereka untuk menemukan Master Ras Manusia Orde ke-8 itu. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka akan tetap tinggal di 3.000 dunia. Namun, melihat bahwa bahkan Raja Kerajaan tidak masuk kembali ke sarang tinta dan malah menjaga Norithern Pass, bagaimana mereka berani mengatakan sesuatu? Mereka hanya bisa patuh mematuhi perintahnya. Pada saat ini, Yang Kai sudah melarikan diri jauh. Dia juga tahu bahwa dengan gangguan ini, keamanan Norithern Pass pasti akan ketat, dan pasti akan ada banyak kultivator Klan Tinta Hitam yang keluar untuk mencarinya. Dia tidak keberatan mengambil keuntungan dari kesempatan ini untuk membunuh beberapa master Klan Tinta Hitam, tetapi lebih penting untuk segera pulih dari luka-lukanya. Oleh karena itu, setelah terbang selama setengah bulan,
Ia menemukan dunia semesta yang mati di kedalaman medan perang tinta dan mengucapkan mantra untuk membuka mansion gua sementara. Setelah mengatur beberapa batasan untuk menyembunyikan auranya, Yang Kai duduk dengan tenang. Meskipun Yang Kai benar-benar ingin menghancurkan semua sarang tinta tingkat raja kerajaan ini, dia juga tahu bahwa ini tidak realistis kecuali dia memiliki kemampuan untuk menerobos ke Orde ke-9. Dengan kultivasi Open Heaven Orde ke-8, jika dia menyerang terlalu banyak, dia pasti akan gagal total. Seperti kata pepatah, jika Anda sering berjalan di tepi sungai, sepatu Anda akan basah. Kesempatan pertama untuk menyerang adalah kesempatan terbaik, karena klan tinta hitam benar-benar tidak siap. Secara total, ada 5 sarang tinta tingkat raja kerajaan dihancurkan dan 2 tuan wilayah bawaan terbunuh. Yang Kai cukup puas dengan hasil ini. Lain kali dia menyerang, itu pasti tidak akan mudah. Yang Kai bahkan tidak tahu apakah dia memiliki kesempatan untuk menyerang lagi. 5.510. Yang Kai tidak terlalu peduli. Yang terbaik adalah jika dia memiliki kesempatan untuk bertindak, tetapi jika tidak, dia akan kembali ke 3.000 dunia. Terowongan Void rahasia ini telah memainkan peran besar dalam beberapa tahun terakhir. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah fokus pada penyembuhan luka-lukanya. Dia telah benar-benar menyembunyikan dirinya, sementara klan tinta hitam di medan perang tinta telah sibuk dengan aktivitas untuk waktu yang lama, tetapi dari awal hingga akhir, mereka tidak mendapatkan apapun. Ini membuat Raja Klan Tinta Hitam merasa seperti ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Mengetahui bahwa musuh seperti itu mengincar Norithern Pass, dia jelas bukan lawannya, tetapi dia tidak dapat menemukan di mana dia bersembunyi, menyebabkan dia merasa sangat tertekan. Keberadaan ras manusia Orde ke-8 ini seperti sebilah pisau tajam yang tergantung di atas kepalanya, siap jatuh kapan saja. Konsekuensi dari ini sangat besar sehingga tidak ada penguasa wilayah, termasuk dia, yang berani tidur nyenyak untuk memulihkan diri. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyeret tubuh mereka yang terluka dan menunggu. Setengah tahun setelah Yang Kai menghancurkan 5 sarang tinta tingkat raja kerajaan, di domain besar yang berdekatan dengan Star Boundary, kantor pusat tentara ras manusia menerima informasi dari berbagai domain besar. Domain ini bahkan belum memiliki nama sendiri di Universe Chart sebelumnya, hanya dinamai E39. Ada banyak Great Domain seperti ini di 3.000 dunia karena Great Domain ini tidak memiliki martial Dao yang luar biasa. Bahkan jika ada beberapa dunia semesta, para kultivator di dunia semesta itu tidak akan dapat melepaskan diri dari belenggu mereka dan tidak dapat melintasi kehampaan. Bahkan ada beberapa Great Domain di mana tidak ada ras manusia yang tinggal di sana. Domain besar Star Boundary dulu seperti ini, tetapi sekarang, karena Star Boundary itu sendiri terkenal dan sekte terkuat di Star Boundary adalah Istana High Heaven, itu dinamai wilayah High Heaven. Beberapa lusin tahun telah berlalu sejak Klan Tinta Hitam membuka saluran antara wilayah tata ruang dan wilayah kabut angin dan menyerbu 3.000 dunia. Di bawah perintah 2 master ras manusia Orde ke-9, leluhur tua Smile dan Woking, pasukan ras manusia dievakuasi dari wilayah tata ruang dan tersebar ke berbagai domain besar untuk memimpin evakuasi dan migrasi berbagai kekuatan di sana. Sekarang setelah mereka semua dievakuasi, mereka yang perlu dievakuasi juga telah pindah. Dengan bantuan berbagai pasukan ras manusia, sebagian besar pasukan telah tiba dengan selamat di wilayah High Heaven, tetapi banyak dari mereka telah menderita kerugian, sama seperti pihak wilayah pemakan laut. Jika bukan karena bantuan Yang Kai pada waktu itu, tidak banyak kultivator di seluruh domain besar yang akan selamat. Bahkan ada beberapa yang dikejar oleh pasukan Klan Tinta Hitam saat keluar. Meskipun masih ada beberapa orang yang tertunda karena berbagai alasan, situasi secara keseluruhan telah stabil. Tentara ras manusia juga tersebar di sekitar selusin domain besar dengan wilayah High Heaven sebagai pusatnya, berperang melawan tentara Klan Tinta Hitam. Ada pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dari semua ukuran, dan hampir setiap saat, prajurit Klan Tinta Hitam dan ras manusia jatuh. Ada juga banyak elit dari ras manusia yang bersatu untuk menciptakan masalah di domain besar yang diduduki oleh Klan Tinta Hitam dan membunuh musuh yang kuat. Karena wilayah E39 berdekatan dengan Star Boundary dan merupakan satu-satunya pintu masuk ke Star Boundary, pasukan ras manusia telah menjadikannya perhentian terakhir mereka. Kantor pusat Angkatan Darat didirikan di dunia semesta di domain besar ini. Ras manusia belum pernah memiliki kantor pusat seperti ini sebelumnya. Di medan perang tinta, semua jalur gunung dibagi dan tidak ada yang bisa memberi perintah. Hanya Angkatan Darat Utara, Selatan, Timur, dan Barat yang memiliki kantor militer sendiri. Namun, sekarang pasukan utama ras manusia tidak bisa lagi bertarung sendirian, mereka secara alami membutuhkan tempat untuk memberi perintah.
Beginilah cara kantor pusat didirikan. Ada beberapa kepala dan lebih dari selusin wakil kepala di kantor pusat, semuanya adalah penguasa puncak Open Heaven Orde ke-8 dari ras manusia, yang semuanya merupakan sosok komandan resimen. Dengan leluhur tua Smile dan leluhur tua Woking yang menahan dewa spiritual raksasa tinta dan tidak punya waktu untuk hal-hal lain, selusin Master Open Heaven Orde ke-8 ini adalah pemimpin pasukan ras manusia. Pengaturan perang dengan klan tinta hitam, penyesuaian berbagai garis pertahanan, dan alokasi personel semuanya dikeluarkan dari kantor pusat. Mantan Komandan Resimen Tentara Timur Great Evolution Army, Xiang San, dan Komandan Resimen Angkatan Darat Utara, Mi Jinglun, sekarang menjadi salah satu kepala dan wakil kepala kantor pusat. Pada hari ini, lebih dari 10 Master Orde ke-8 berkumpul untuk membahas perang. Setelah diskusi singkat, mereka dengan cepat membuat rencana dan memberikan perintah. Xiang San menoleh dan melihat sekeliling, jika tidak ada yang lain, kamu boleh pergi. Selusin kultivator Open Heaven Orde ke-8 ini belum ditempatkan di sini selama ini. Mereka semua adalah master ras manusia Orde ke-8 teratas, jadi tentu saja mereka sering memburu master klan tinta hitam, tetapi secara umum, sebagian besar master Orde ke-8 diminta untuk tetap tinggal, membuatnya lebih mudah bagi mereka untuk mendiskusikan tindakan pencegahan dalam situasi darurat. Xiang San menerima informasi beberapa hari yang lalu bahwa penguasa wilayah klan tinta hitam sendirian. Beberapa hari terakhir ini, dia telah berencana untuk membunuh pihak lain. Beberapa hari terakhir adalah waktu terbaik, jadi jika tidak ada yang bisa dilakukan di sini, dia akan pergi. Semua kepala dan wakil kepala terdiam, menandakan tidak ada yang salah. Mi Jinglun, di sisi lain, mengangkat tangannya dan berkata, tolong tunggu sebentar, saya telah menerima beberapa berita menarik beberapa hari yang lalu. Silakan lihat. Mengatakan demikian, dia mengangkat tangannya dan menembakkan aliran cahaya. Master Orde ke-8 menerimanya dan menemukan bahwa itu adalah batu giok. Saat mereka membenamkan diri dalam memeriksanya, salah satu dari mereka segera mengangkat alisnya dan bertanya, penghancuran sarang tinta hitam tanpa diserang. Slip giok mencatat informasi tentang runtuhnya mendadak banyak sarang tinta di berbagai domain besar. Sebagian besar sarang tinta yang runtuh ini adalah sarang tinta tingkat tuan feodal, dengan sejumlah kecil sarang tinta tingkat tuan wilayah. Selain itu, ada cukup banyak dari mereka, tersebar di lebih dari 100 domain besar. Ekspresi Xiang San berubah saat dia melihat ke atas, kapan kamu menerima berita ini? Mi Jinglun menjawab, 10 hari yang lalu. Banyak kepala dan wakil kepala masing-masing memiliki posisi dan peran penting, dan pengumpulan intelijen adalah tanggung jawab Mi Jinglun, jadi dia adalah orang pertama yang mengetahui berita ini. Orde ke-8 bertanya, apakah beritanya akurat? Mi Jinglun mengangguk, saya dapat memastikan bahwa itu benar. Beberapa dari hal-hal ini ditemukan oleh tim berburu di domain besar yang ditempati oleh klan tinta hitam, sementara yang lain ditemukan di sekitar selusin domain besar yang ditempati oleh klan tinta hitam. Tidak ada cara untuk memastikan apakah itu benar atau tidak, tetapi saya sudah mengirim orang untuk menyelidiki selusin grid domain itu, dan itu akurat. Petik 2. Apa yang disebut tim berburu yang dia maksud adalah tim kecil yang dibentuk oleh banyak master ras manusia yang telah berkelana jauh ke dalam domain besar yang ditempati oleh klan tinta hitam untuk memburu para kultivator klan tinta hitam. Beberapa dari tim pemburu ini adalah regu yang tidak lengkap yang dibentuk oleh berbagai pasukan, sementara banyak dari mereka adalah kultivator yang direkrut dari pasukan kelas 2. Para kultivator dari pasukan kelas 2 ini belum pernah berpartisipasi dalam perang skala besar sebelumnya dan lebih terbiasa memiliki sejumlah kecil orang yang bertarung bersama, jadi kantor pusat mengizinkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Khususnya, sekarang Paradise dan Cave Heaven tidak lagi membatasi kultivator dari kekuatan kelas 2, banyak kekuatan kelas 2 telah menembus ke Orde ke-7. Keberadaan tim pemburu ini merupakan kerugian besar bagi klan tinta hitam setiap tahun. Namun, karena mereka memiliki sejumlah kecil orang, kebanyakan dari mereka berada dalam kelompok sekitar selusin, begitu mereka bertemu dengan pasukan klan tinta hitam, itu akan sangat berbahaya. Sejalan dengan itu, dengan lebih sedikit orang, lebih mudah untuk bertindak bebas, semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Rentang pergerakan tim berburu umumnya adalah domain besar yang ditempati oleh klan tinta hitam. Setengah tahun yang lalu, banyak tim pemburu telah menyaksikan penghancuran sarang tinta di dunia semesta, jadi mereka memikirkan cara untuk mengirim informasi kembali. Pada saat yang sama, situasi serupa terjadi di lusinan domain besar di mana pasukan ras manusia dan pasukan klan tinta hitam bertarung. Beberapa sarang tinta telah runtuh tanpa alasan, dan banyak tentara dapat melihatnya dengan jelas. Mi Jinglun bertanggung jawab atas intelijen,
jadi tidak ada yang meragukan kata-katanya. Mata seorang Master Orde ke-8 berbinar ketika dia bertanya, sudahkah Anda menghitung jumlah sarang tinta? Berapa banyak sarang tinta tingkat Tuan Feodal dan sarang tinta tingkat Tuan Wilayah yang ada? Petik 2. Mi Jinglun menjawab, untuk saat ini, jumlah totalnya adalah 637 level Feodal Lord dan 13 level Lord Territory. Ini baru angka yang ditemukan, dan yang bisa kita temukan hanya sebagian kecil. Ada lebih banyak lagi yang sulit ditemukan oleh ras manusia. Dia menoleh dan melihat sekeliling, saya yakin semua orang di sini tahu apa artinya ini. Jika itu hanya sarang tinta tingkat penguasa wilayah yang telah dihancurkan sendiri, itu tidak akan menjadi masalah besar. Itu hanya berarti bahwa sarang tinta tingkat tuan wilayah telah dihancurkan, tetapi sarang tinta tingkat tuan wilayah juga telah dihancurkan sendiri, jadi informasi yang diungkapkannya cukup signifikan. Xiang San berkata dengan sungguh-sungguh, ras manusia belum menemukan jejak sarang tinta tingkat raja kerajaan di berbagai medan perang sejauh ini, jadi kami berspekulasi bahwa sarang tinta tingkat raja klan tinta hitam seharusnya tertinggal di belakang Norithern Pass. Untuk klan tinta hitam, Norithern Pass sangat aman. Sekarang ras manusia tidak memiliki cara untuk melindungi diri mereka sendiri, siapa yang masih bisa pergi ke Norithern Pass untuk menemukan masalah dengan mereka? Sekarang tampaknya seseorang menghancurkan sarang tinta tingkat raja kerajaan di Norithern Pass, itulah sebabnya sarang tinta tingkat tuan wilayah dan sarang tinta tingkat tuan feodal itu menghancurkan diri sendiri. Siapa orang yang melakukan ini? Mi Jinglun menjawab, meskipun kami tidak bisa memastikan tentang situasi di sana, menurut Ouyang Lie, ada seorang raja yang mengawasi Norithern Pass. Untuk dapat menimbulkan masalah di bawah mata raja kerajaan itu bukanlah orang biasa. Ouyang Lie mengikuti Yang Kai ke wilayah tata ruang dari Norithern Pass, jadi dia secara alami memahami situasi di sana lebih dari siapapun. Dia juga telah memberitahu Mi Jinglun tentang seluruh situasi. Seorang Master Orde ke-8 berspekulasi, mungkinkah leluhur tua Smile dan leluhur tua Wu Qing telah mengambil tindakan? Orang lain menggelengkan kepalanya dan membantah, dua leluhur tua saat ini sedang menahan dewa spiritual raksasa tinta itu, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk pergi ke Norithern Pass. Jika itu masalahnya, itu berarti dewa spiritual raksasa tinta telah ditangani oleh mereka, jadi pasti ada berita tentang itu. Sekelompok orang berdiskusi di antara mereka sendiri, tetapi benar-benar tidak ada cara untuk mengkonfirmasi apapun. Berdasarkan informasi yang baru saja mereka terima, sarang tinta tingkat raja kerajaan di sisi Norithern Pass pasti hancur, itulah sebabnya begitu banyak sarang tinta tingkat tuan wilayah dan sarang tinta tingkat tuan feodal telah dihancurkan sendiri. Tetapi tidak mungkin untuk mengetahui siapa orang ini, apakah itu seseorang atau sekelompok orang. Xiang San tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melirik Mi Jinglun. Mata keduanya bertemu dan keduanya melihat apa yang dipikirkan satu sama lain. Jangan bilang, itu anak laki-laki itu. Dari semua orang yang mereka kenal, tidak satu pun dari mereka yang bisa melakukan hal seperti itu, tetapi jika itu anak laki-laki itu, mungkin ada kemungkinan. Segera, Ordo ke-8 bertanya, Saudara Xiang, siapa anak yang Anda bicarakan ini? Dia sebenarnya memiliki kemampuan seperti itu.